kembali lagi bersama saya di tugas komunikasi terapeutik. Disimak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nisri Nadia Salsabila dari kelas 3A D4 Terapi Bicara. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu bidang garap terapi bicara. Sebelumnya di sini teman-teman udah pada tahu belum terapi bicara itu apa? Jadi, menurut Permenkes, terapi bicara itu adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, bicara, suara, irama, kelancaran, dan menelan yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal ya teman-teman, yaitu salah satu bidang garap terapi bicara yang sering kita jumpai adalah gangguan makan dan menelan atau disebut dengan disfagia. Langsung aja ya teman-teman. Jadi, disfagia di sini adalah kesulitan memindahkan makanan dari mulut ke perut. Penderita disfagia ini tidak dapat menelan makanan sekalipun cairan atau air liur sendiri. Mereka mengalami rasa sakit atau nyeri saat menelan. Proses menelan di sini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada fase preparatori oral. Fase ini makanan dimanipulasi dalam mulut dan dikunyah untuk mengubah konsistensi material menjadi konsistensi yang dapat ditelan. Yang kedua ada fase oral. Tahap ini terjadi saat makanan berada di dalam mulut. Tahap ini melibatkan proses mengunyah makanan, memindahkannya dari bagian ke depan ke belakang, dan persiapan menyalurkannya dari faring ke kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga ada fase faringeal. Fase ini melibatkan dua proses utama, yaitu penerongan makanan dari mulut ke esofagus serta tahap proteksi saluran pernafasan dari makanan. Yang terakhir atau yang keempat ada fase esofagial. Fase ini terjadi ketika makanan sudah masuk ke dalam esofagus. Makanan akan didorong dari bagian atas esofagus dengan gerakan seperti gelombang atau peristaltik yang dimiliki saluran pencernaan. Kemudian ada penyebab disfagia. Di sini menurut Logman 98 ada 3. Yang pertama kelainan kongenital. Kongenital itu bawaan atau sejak lahir ya teman-teman. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Contoh, pada anak penderita cerebral palsy dan cleft lip and palate atau celah bibir dan langit-langit. Yang kedua ada kerusakan struktur, di mana kerusakan struktur ini dialami pada penderita stroke, brain injury, Alzheimer disease, spinal cord injury, dan lain-lain. Dan yang terakhir kondisi medis tertentu. Pertama ada kanker pada rongga oral, faring, nasofaring, dan esofagus. Kemudian ada radiasi kemoterapi untuk pasien yang menjalani pengobatan kanker kepada kepala dan leher. Yang terakhir ada trauma atau pembedahan operasi yang melibatkan kepala dan leher. Itu saja ya teman-teman pembahasan tentang disfagia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi kapan-kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.